Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda di channel iOLES. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari soal penilaian akhir tahun untuk mata pelajaran PAI ya adik-adik untuk kelas 8. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini akan kakak tunjukkan cover dari soal ini. Oke, nah ini adalah soal yang diambil dari Bank Soal Nasional Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten dan bisa dipakai di seluruh Indonesia. Semoga di sekolah adik-adik juga memakai soal ini. Mata pelajaran yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti untuk satuan pendidikan SMP negeri, MTS negeri, swasta juga bisa, kelas 8 semester genap. Baiklah, bagi adik-adik yang belum klik like, komen, dan subscribe bisa dilakukan terlebih dahulu. Serta bagi adik-adik yang ternyata menginginkan pembahasan soal, silahkan tuliskan di kolom komentar. Atau bagi adik-adik yang belum menyaksikan video part pertama dan kedua dari mata pelajaran PAI, pembahasan PAT untuk PAI kelas 8, silahkan masuk ke channel kakak dan dicari. Di situ sudah ada pembahasan soal dan kunci jawaban untuk kelas 8 PAI penilaian akhir tahun. Baiklah adik-adik, tanpa berpanjang lebar, marilah kita langsung masuk ke pembahasannya. Di sini sudah kakak sediakan kunci jawabannya, tetapi mari kita bahas bersama-sama. Mulai dari nomor 41. Jelaskan maksud dari makanan yang halalan thayyiban sebagaimana dalam Quran surat An-Nahl 16:114. Nah, makanan halalan thayyiban itu seperti apa adik-adik? Ya, jawabannya seperti ini, sudah kakak rangkum kan? Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Sementara thayyib itu artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan. Adapun halalnya makanan dan minuman meliputi 3 kriteria. Yang satu halal dari segi wujudnya, yang kedua halal dari segi mendapatkannya, tidak mencuri, tidak merampok, dan juga tidak korupsi ataupun cara-cara yang haram lainnya. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah halal dalam proses pengolahannya. Jadi pengolahannya itu menggunakan metode syariat Islam. Ketika menyembelih harus menyebut nama Allah terlebih dahulu dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 42. Sebutkan 5 rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Siapakah mereka? Ya, yaitu rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi karena memiliki keteguhan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ada 5. Silahkan dihafalkan. 5 rasul yang menjadi Ulul Azmi. Yang pertama, Nabi Nuh. Ada typo ketika diketikkan Nabi Nuh alaihi salam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam, yang ketiga Nabi Musa alaihi salam, yang keempat Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir Nabi terakhir kita juga yaitu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu merupakan nama-nama Nabi yang masuk dalam kategori ataupun gelar Ulul Azmi yang memiliki keteguhan hati yang sangat kuat. Kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Soal nomor 43. Materinya adalah salah satunya tentang husnudzon. Jelaskan manfaat dari husnudzon. Apa itu husnudzon? Ya, husnudzon, seseorang yang membiasakan diri berbaik sangka akan memperoleh manfaat sebagai berikut. Nah, ini adalah manfaat dari berbaik sangka kepada orang lain ataupun manfaat dari husnudzon. Yang pertama, hidup menjadi lebih tenang dan optimis. Yang kedua, yakin bahwa terdapat hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan. Yang ketiga, membentuk pribadi yang tangguh. Yang keempat, menjadikan seorang yang kreatif. Yang kelima, menyebabkan orang tidak mudah putus asa karena orang itu selalu berbaik sangka kepada takdir dan juga keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, selalu senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Itulah merupakan beberapa ciri dari beberapa manfaat dari bersifat husnudzon atau berbaik sangka kepada sesama. Baiklah, kita langsung masuk ke soal selanjutnya, soal nomor 44. Terjemahkan hadis di bawah ini. Shaumu yaumil arafah
yukaffiru sanataini madiyah wa mustaqbalah. Nah, ini artinya apa nih? Yaitu puasa pada hari Arafah itu akan meleburkan dosa selama 2 tahun yang sudah lampau dan yang akan datang. Nah, maksudnya kakak jelaskan di sini, artinya adalah puasa hari Arafah itu mampu menghapuskan dosa 2 tahun. 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Nah, puasa Arafah ada Arafah dan ada Tarwiyah. Nah, puasa Arafah itu yang di tanggal 9, kalau yang Tarwiyah itu di tanggal 10. Jadi 9, 10 itu adalah saatnya puasa. Keliru. Puasa Tarwiyah dan Arafah itu tanggal 9, Tarwiyah itu tanggal 8. Dan tanggal 10-nya itu adalah hari raya Idul Adha. 11, 12, 13 itu adalah hari tasyrik. Mohon maaf, kakak agak ngantuk, jadi agak lupa tadi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Jelaskan manfaat mempelajari sejarah pertumbuhan ilmu pada masa Daulah Abbasiyah untuk kehidupan sehari-hari. Nah, oke, kita disuruh menjelaskan nih manfaat dari mempelajari sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada Daulah Abbasiyah untuk kehidupan sehari-hari. Yaitu manfaat mempelajari pertumbuhan ilmu pada masa Daulah Abbasiyah adalah: 1. Mampu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, mampu menumbuhkan semangat menuntut ilmu, mampu membina rasa kesatuan umat Islam dan juga kerukunan beragama. Seperti yang kita ketahui, yaitu masa kejayaan perkembangan ilmu pengetahuan peradaban di dunia Islam itu berkembang pesat saat masa Daulah Abbasiyah. Maka dari itu, ketika kita mempelajari tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan, sejarah ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah, kita mampu mendapatkan beberapa manfaat ini tadi yang kakak sebutkan. Oke, baiklah, terima kasih adik-adik telah membersamai ini sampai akhir pembahasan soal nomor 1 sampai soal nomor 41 sampai soal nomor 45. Apabila ada kurang lebihnya, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa keluar di ujian nanti semuanya dan bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Amin. Demikian pembahasan kali ini kakak akhiri. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.